Matahari terbit di Pantura itu selalu bagus cuy. Asli nggak ngerti lagi gue. Keren kan? Masya Allah. Selamat malam teman-teman, balik lagi sama gue Avicenna Arlianto. Jadi kali ini gue mau ngajak teman-teman semua buat touring tipis-tipis ya ke daerah Tegal nih teman-teman. Emang di Tegal ada apaan sih bang? Sebenarnya di Tegal tuh ada wisata yang berpotensi cuy. Cuman emang apa ya, jarang aja gitu orang mau ngunjungin atau touring ke sana kayak gitu kan. Oke, jadi sekarang itu jam 11 malam. Rencananya gue mau jalan itu via Pantura, karena memang kalau via selatan gue agak takut teman-teman. Soalnya selatan itu kan sepi. Jadi gue lebih milih untuk Pantura. Dan touring kali ini gue solo touring alias sendirian. Mantep nggak tuh? Waduh. Ini ke depan gue mau ngelewatin Kalimalang ya cuy. Jadi gue dari Jakarta Selatan terus ke Jakarta Timur, Cawang, Kalimalang. Nanti tembusannya itu Cibitung. Dari Cibitung tinggal lurus aja tuh teman-teman. Mantep kan? Ikutin terus ya perjalanan gue dari Jakarta ke Tegal kayak gimana nih. Yuk sekarang gue cabut dulu. Kebetulan ini bensin gue tinggal 2 bar. Kemungkinan gue akan ngisi di daerah Kalimalang ya. Di depan sana gue akan ngisi full tank. Mungkin juga sebelum masuk Indramayu gue akan isi full lagi. Jadi rencana gue sih gue akan bablas terus Indramayu. Kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gue udah masuk Indramayu nih. Tadi ketemu pas ngeres di daerah Subang. Ini ternyata banyak banget yang mau ke Jawa Tengah. Jadi gue ada barengannya nih di depan. Plat T dari Jakarta Timur. Asik banget ya. Jadi rame gitu. Ngelewatin Indramayu biasanya kan gue sendirian gitu kan, kebut-kebutan, nggak mau ngeres. Tapi kalau ada temennya kayak gini enak aja gitu. Emang selalu ada cerita sih kalau di jalan itu. Kalau nggak salah di puncak. Puncak. Oke cuy. Ini gue habis break sama rombongan yang ketemu tadi di jalan. Ini mau pada isi bensin dulu. Habis pada ngopi cuy. Asik ya, jadi ketemu teman di jalan ya. Ini rencana gue bareng lagi. Mereka itu mau ke Jepara ternyata. Nanti gua di Brebes bakal belok. Dan untuk teman-teman yang baru ketemu ini, lanjut terus sampai Semarang. Semarang juga masih lurus ke Jepara cuy. Nah ini masih nungguin ini nih, nungguin Aerox kuning lagi si bensin. Soalnya Aerox kan tangkinya cuma 4 literan. Lumayan juga tadi digeber. Wah deres lah pasti bensinnya. Nah udah nih cuy. Yuk kita lanjut jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mantap. Kita lanjut lagi.
Tadi gue ngeres di ini ya, Kabupaten Cirebon. Jadi begitu masuk Gapura Kabupaten Cirebon itu ada pom sebelah kiri. Nah, di situ ada tempat nongki-nongkinya, warung-warung makan gitu, warung kopi. Ngeres di situ 30 menit lah. Terus ini lanjut jalan lagi. Kira-kira estimasi ini sekarang jam berapa nih? Jam 4 kurang. Ya mungkin gue nyampe Tegal itu kalau nggak jam 6, jam 7 pagi ya cuy. Orang deket kok Tegal. Kalau dibawa ngebut juga paling 2 jam lah. Oke teman-teman, sekarang gue lagi di pom bensin daerah Brebes. Sholat subuh dulu. Tuh mataharinya udah mulai terang. Ya kira-kira ngopi lagi lah, baru kita lanjut lagi. Nggak mungkin misa ya. Untuk di Brebesnya misa, gue langsung ke arah Tegal. Kayak gitu teman-teman. Di full tank om? Ngisi full tank? Selamat pagi teman-teman. Ini gue udah kelar. Aduh, tadi gue break dulu. Habis sholat subuh break dulu. Terus yang teman-teman ketemu di jalan tadi langsung jalan mereka, karena memang jaraknya masih jauh. Mereka itu ke Jepara. Sorry, gue benerin spion. Nah kalau gue kan mau ke Tegal nih, jadi ya dikit lagi lah udah sampai. Jadi mereka duluan. Kayak gitu teman-teman. Pemandangannya kayak gini ya. Pagi hari di Pantura. Gokil nggak? Di sana Gunung Slamet tuh. Kelihatan nggak di kamera? Asik banget ya emang tuh Pantura pagi-pagi. Cuman kalau udah agak siangan dikit, panasnya itu loh gokil. Sekarang gue pengen ngajak teman-teman nikmatin gimana Pantura di pagi hari. Gokil sih, gokil. Matahari terbit di Pantura itu selalu bagus cuy. Asli nggak ngerti lagi gue. Selalu deh. Ini salah satu alasan gue ya, kenapa gue selalu suka touring ke Pantura itu malam, terus ngejar ketemu pagi. Ini alasannya cuy. Keren kan? Masya Allah. Emang Indonesia tuh mantep banget. Tuh, kelihatan nggak teman-teman matahari terbitnya? Gue pengen temen-temen di sini yang nonton juga nikmatin ya suasana pagi hari ini di Pantura. Wah, syahdu banget dong. Coba lihat yuk teman-teman. Asik ya? Keren-keren. Semoga teman-teman yang lagi nonton bisa nikmatin juga ya suasana yang kayak gini. Wah, kelihatan lagi kan. Masya Allah. Indah banget loh cuy. Ini gue yang ngeliat secara langsung. Wah, indah banget. Keren. Sekarang gue masih di Pantura Brebes. Dikit lagi nyampe ya, ini teman-teman, alun-alun Brebes. Nah dari alun-alun Brebes gue akan masuk motong jalur, langsung bisa motong ke Tegal tuh. Kayak gitu teman-teman. Yuhu. Wah, jembatannya masih direnov.
Kemarin waktu gue touring dari Jakarta, dari Jakarta lagi, dari Jogja ke Jakarta kan gue motong nih lewat Brebes. Ini nih jembatan alun-alun Brebes teman-teman. Ternyata masih direnovasi. Harusnya kan ada 2 jembatan ya, kanan kiri. Ini unik nih. Kearifan lokal. Aduh. Nah, sebelah kanan udah alun-alun Brebes teman-teman. Kita maju dikit ya. Aduh, nggak terlalu kelihatan karena udah siang. Ntar dulu. Set. Nih, alun-alun Brebes. Nanti di depan ada lampu merah. Gua ke kanan. Kita lewat perkampungan ya teman-teman. Nah, ini stasiun Brebes. Nanti di depan sebelum belokan kita ke kiri, kita nyebrang rel. Nah, ngapain gua nengok ya? Kan nggak ini, palangnya nggak nutup. Coba lihat deh teman-teman, pemandangan yang ada sih, mungkin dikit banget ya kita temuin di Jakarta tuh. Tuh, anak sekolah naik sepeda. Wow, banyak banget. Anak sekolah naik sepeda, cuy. Belok kiri langsung, hati-hati. Oke. Ini nama kotanya, bukan kota sih. Ini kecamatan dia. Kecamatan Jatibarang teman-teman. Mungkin kebanyakan orang tahu Jatibarang itu cuma ada di Cirebon, tapi di Brebes juga ada cuy. Tuh, polisi sektor Jatibarang. Ini namanya Jatibarang Brebes. Oh iya, di depan itu ada pabrik gula ya teman-teman. Di situ bisa dilihat ada cerobongnya. Peninggalan Belanda, teman-teman. Memang di daerah Jawa Tengah ini banyak banget loh pabrik gula. Tuh, kelihatan kan? Kita ngeres dulu ya di depan sana. Perasaan gue ngeres mulu dah. Nggak apa-apa ya, kita ngeres aja. Wait, sepertinya gue akan putar balik. Nah, nongkrong di sini aja deh. Gila, sampai juga gue di Brebes. Ini namanya pabrik gula Jatibarang teman-teman. Udah tua banget ya, peninggalan Belanda. Jadi memang di zaman Belanda itu gula jadi komoditas terbesar. Ini salah satu peninggalannya. Setahu gue sih pabrik ini udah berhenti beroperasi itu di 2017 ya. Jadi 2017 pabrik ini udah nggak aktif. Sekarang ya kayak gini keadaannya. Gue punya temen di Jatibarang. Ini namanya Lukman. Harap tuku nih ngendi lu? Sarapan Sarapan apa kayak? Ponggol guys. Jadi ponggol itu kayak nasi uduk lah, cuman nasinya itu nasi biasa. Jadi kayak pakai tempe orek. Ya buat sarapan gitulah. Kalau di Jakarta itu ya nasi uduk, nasi kuning. Cuman kan di sini aneh aja gitu ya nasi uduk ya lu. Iya. Jadi pakainya nggak ada malah. Laka ya lu. Laka. Bahasa nggak pakai laka.
Jadi nasi ponggol isinya nasi putih biasa, terus tempe orek, sama apa lagi? Mie. Iya, sama mie kuning gitu ya lu. Ya. Oke. Sebelum kita ke destinasinya, sarapan dulu ya. Yoi lu. Betul. Lucu cuy, gue berapa tahun gak ketemu temen gue. Ini cuy, namanya nasi lengko. Nasi lengko itu aslinya dari mana? Cirebon ya lu? Cuman sama orang-orang Brebes, Tegal dinikmatin juga nih. Ya, karena deket kan. Iya, dekat gimana? Karena masih deket Cirebon sama Brebes sama Tegal gitu. Iya, kita sarapan dulu cuy. Ini Masjid Al-Ittihad. Ini masjid paling besar sekaresidenan Pekalongan cuy. Cuman kalau sekarang belum ini ya lu, belum buka ya? Iya, maksudnya belum boleh masuk gitu. Soalnya kan lagi dibersihin. Mungkin nanti buka gerbang jam 11. Jam 11 ya. Tapi mungkin juga buka sih, Nepa Majinya orang masalah. Orang masalah. Cuman karo wisatawan durung boleh. Orang bisa melepuh pada masjid kan lagi bersih. Kok nggak juga? Oh iyalah. Ngapak ya guys. Ini temanya kita ngapak. Oke cuy, tadi udah kelar sarapan sama Lukman. Terus kita lanjut lagi ya. Kali ini Lukman ikut cuy. Sebenarnya dia ada kesibukan bisnisnya dia ya. Dia juga buka usaha. Dia sampai bela-belain libur loh buat nemenin gua. Nah sekarang kita mau menuju tempat destinasi wisata terkenal di Tegal. Ya mungkin kalian juga udah pada tahu ya. Cuman mungkin gua mau update-nya nih. Mau kasih tahu update terkininya. Nah ini kita ke kanan ya cuy. Ini jalan raya Balapulang Purwokerto. Terus ini Yomani namanya. Yomani, kita ke kanan. Yoi. Cakep banget nggak? Masih biasa aja sih. Keren banget kan teman-teman? Ah tidak. Hihi. Jembatannya warna-warni dong. Nah di bawahnya tuh kali. Batunya gede-gede banget. Kita langsung belokan tajam. Dan tidak disarankan untuk cornering di sini. Waduh. Tapi asli loh cuy. Jalurnya tuh enak banget. Tuh, waduh. Sepintas kayak jalan ke ini ya, Gunung Kidul ya. Tuh sebelahnya udah bukit-bukitan cuy. Tapi kan bedanya kalau Gunung Kidul tembusnya pantai. Kalau ini tembusnya mata air cuy. Masih nanjak terus. Kelihatan gak cuy? Wuhu. Asli ini keren banget. Pertama baru nyampe disambut matahari terbit. Sekarang perbukitan. Wow. Gokil. Mungkin kalau yang bosan puncak mulu, puncak Bogor gitu. Puncak Bogor. Jakarta puncak. Bisa jadi alternatif nih. Ya meski perjalanannya kira-kira dari Jakarta itu 5-6 jaman. Ini udah sampai di gerbang. Coba kita lihat retribusinya kena berapa teman-teman. Ya berapa? Ya, 26. Oke, oh ya, makasih Pak. 25 26. Tadi ada dangdut lagi. Semoga gak kena copyright ya. Retribusinya 26.000 dua orang. Berarti berapa? 13 ribuan ya? Ya lumayan lah.
Tapi katanya di atas kena retribusi lagi teman-teman. Oh ini ada hotel. Itu udah dari dulu kali. Kita ngerem. Wah di sini banyak pasir kerikil. Hati-hati meleset. Kiri ya? Oh tetap lurus. Oke. Itu ya lu. Nah kita parkir di sini cuy. Alhamdulillah. Berapa mas? Kalau motor sama helm 10.000, helmnya dititipin sekalian. Kalau motornya aja 5.000, helmnya tambahin dong. Helm titip ya lu. Enggak ya pak ya? Oke, ini kita lihat dari parkiran kira-kira berapa menit lu? Dengan kaki 2-3 menit. 2-3 menit. Coba kita lihat sama-sama ya. Biasanya sih kalau untuk masuk ke pemandiannya kena lagi loh. Nah, Ada retribusi lagi teman-teman. Nah ini di depan sana banyak banget orang jualan. Kayak di Korea. Kayak di Korea dong. Banyak banget jajanan di sini teman-teman. Buat oleh-oleh. Lumayan buat oleh-oleh. Ini Taman Wisata Alam Guci, cuy. Kaya aku pantuk kue lu sing kayak lu manisan kayak lu. iya, khasnya kan tuh. Jadi kan ceweknya kan juga apa sih aneh gitu. Iya. Aneh kayak kon, kayak lu. Manisan gitu enak banget warna-warni ya. Ya, makasih. Oh, gitu. Diapain tuh? Dua lokasi sama kolam renang yang di sebelah jalan, bolak-balik sampai kan. Oh, ya. Kalau bolak-balik 5 kali boleh? Lampunya. 20.000 satu orang. Jadi tadi berapa? 26 naik motor. Itu untuk 2 orang. Terus masuknya itu ke destinasi mandinya 20.000 satu orang. Embun cuy. Kayaknya gue pikir-pikir lagi dah mau mandi air panas. Isinya orang tua cuy. Kacau deh. Tapi di sana ada, di seberang sana itu ada kolam renang gitu. Jadi kita bisa naik lagi. Kita bisa ke kolam renangnya. Kalau di sini kan emang yang khusus air panasnya cuy. Oh ini air panas juga ya lu? Ini air panas juga cuy. Bening loh. Tapi kurang panas loh. Air panas juga cuy. Ini kan orang terlalu rame. Tapi cuman anget ini. Gak panas ya. Akhirnya kita memutuskan untuk berenang di kolam yang itu. Yang sepi cuy. Ini gue spill ya. Ramenya kayak apa. Rame banget cuy. Oke cuy, sekarang udah selesai. Gue beli gorengan. Habis mandi-mandian lapar cuy. Ini langsung cabut lagi ke bawah. Pokoknya kita lanjut ya. Perjalanan balik lagi ke bawah. Sekarang waktunya pulang cuy. Wah gila. Jam 11 berasa kayak jam 7 pagi di sini. Dingin cuy. Tuh lihat pemandangan atas. Wow. Gokil.
Sebenarnya di puncak juga ada sih, di Bogor. Cuman kan beda tempat, beda suasana. Jadi tadi itu di Gucci, menurut gua tarifnya mahal. Mungkin karena udah terkenal ya. Banyak banget orang udah tahu Gucci. Satu orang retribusinya 20.000, itu belum termasuk parkir. Oh enggak, tadi di bawah kena dulu 26.000 untuk 2 orang. Terus di atasnya kita mau berendam air panas 20.000 satu orang. Tapi 20.000 itu kita bisa sepuasnya cuy. Lu mau berendam dari pagi sampai malam juga boleh, kalau lu kuat. Bisa bolak-balik juga. Jadi ada 2 tempat, itu pemandian air panas sama ada yang kolamnya. Jadi kayak model kolam renang gitu, tapi airnya anget. Anget doang ya, nggak panas kayak yang di pancurannya itu. Ya menurut gue lumayan lah. Mahal-mahal tapi ya lu puas cuy. Terus di depannya juga ciri khas banget wisata-wisata yang lainnya. Ada jualan jajanan, oleh-oleh manisan, ya banyak lah. Yang mainstream cuman ini aja sih, bakso. Bakso di mana-mana ada cuy. Ini ada tempat kopi loh di sini. Ya kayak gitu cuy. Bakso, pop mie, ya selalu ada lah. Ya sahabat setia wisatawan. Pop mie bakso tuh. Nah kita balik lagi ya, lihat pemandangan ini. Wah, jam 11 bis baru pada naik nih. Untung gue datangnya pagian. Oh, ini ada bekas villa nih. Yang gue rasain di sini ya 11-12 sih sama puncak. Bedanya ini ada pemandian air panasnya. Di apa tuh? Yang kemarin gue datengin Gunung Pancar juga ada pemandian air panas. Cuman itu kan Gunung Pancar itu nggak begitu naik. Jadi middle, anjay middle. Tapi overall gue suka sih. Udaranya sejuk banget cuy. Dari berangkat sampai pulang disuguhinnya itu pemandangan yang waduh tuh, ciamik banget. Perbukitan langsung ada awannya cuy. Keren deh pokoknya. Emang agak jauh sih, 8 jam. Terus juga meskipun kecil ya, jadi pemandiannya itu kecil, pancurannya itu kecil. Jadi wisatawan itu emang harus antri, harus ganti-gantian. Kalau emang nggak mau antri itu ya paling datangnya jangan di weekend kayak gue ini ya. Bisa dipastikan rame teman-teman. Nah ini gue udah keluar. Ya gitu pokoknya. Jangan datang kalau pas weekend atau libur sekolah. Wah itu pasti padat banget. Boro lu mau berendam nyelup kaki aja ribet. Mana yang mandi ini, yang berendam tuh yang mandi ya rata-rata orang-orang tua. Karena emang terkenal itu kan dia bisa nyembuhin penyakit gitu kan. Air panasnya di Gucci itu mengandung belerang atau sulfur gitu. Nggak tahu, gue bukan pakar. Ya iyalah gue bukan pakar di perairan gitu. Itu bisa jadi salah satu pilihan juga destinasi teman-teman kalau mau touring sekalian wisata. Aman ya. Selain Gucci ini juga ada kok di sekitar sini. Kayak di Baturaden, Pokerto juga dekat dari sini. Cuman gue nggak pilih Baturaden ya karena spotnya tuh ya cuman gitu doang. Pemandangan sama ya kolam-kolam dibuat lah. Ada waterbooman begitu. B aja sih kalau kata gue. Cuman tergantung orang ya. Kalau emang lo suka ya nggak apa-apa. Cuman kalau menurut gue itu khususnya dipakai buat anak-anak untuk Baturaden itu.
Cuman kalau untuk sekalian jalan-jalan touring, Gucci bisa lah jadi pilihan. Di Jawa Tengah itu sebenarnya banyak cuy. Cuman emang kadang kita kurang tahu aja. Dan yang review dong. Yang ngulas tentang tempat-tempat destinasi di Jawa Tengah itu belum banyak sih menurut gua. Sekarang gue mampir dulu nih ke tempatnya Bos Kopi. Masih tutup tapi Masih tutup. di sininya kesiangan soalnya ngopi tuh enaknya malam. Masih tutup tapi udah dibikinin cuy. Ini kalau yang pada touring ke daerah Tegal, Brebes bisa mampir sini nih. Kopi Legend. Apalagi buat anak Vespa tuh. Anak Vespa. Vespanya mana cuy? Tuh. Yoi. Oi. Oke, gue ngobrol-ngobrol dulu. Nanti gue lanjut lagi ya cuy. Ya Za, cabut dikit. Kasa karkon. Thank you Za. Siap. Ayo lo. Aduh. Ayo Bos Kopi. Assalamualaikum. Awas, ada truk. Selesai ngopi-ngopi sama Bos Kopi Reza. Ini gue mau mampir dulu ke rumahnya Lukman buat prepare lagi sebelum berbalik ke Jakarta cuy. Mantap nggak? Nih gue belok dulu ke kiri, kita mampir dulu ya ke rumah Lukman. Habis itu kita cus touring lagi dari mana nih? Brebes. Dari Brebes ke Jakarta. Karena destinasi awalnya itu kan ke Tegal ya. Tadi Tegal kita udah mampir, sekarang balik nganterin Lukman sambil istirahat sebentar, terus kita cus ke Jakarta. Yo, teman-teman. Pak, makasih banyak ya Pak ya. Luk, Thank you. aku sih thank you. Sekarang gue udah di jalur raya Brebes nih teman-teman. Untuk di depan itu kan alun-alun ya. Jadi gue tinggal lurus terus. Oke. Sambil diiringi sirine ambulans. Oh dia ke kanan. Kita nikmatin ya. Ini alun-alun Brebes dan ini suasana sore hari Brebes. Kemarin waktu pulang dari Jogja, sayangnya cuman gue bikin lagu sih, nggak gue deskripsiin kan jalannya kayak gimana, tentang keadaan jembatannya. Waduh, ngebul cuy. Jadi jembatannya satu dibagi dua arah. Tuh kayak gitu teman-teman. Untuk seberang sana rel kereta ya. Kelihatan nggak? Ini Aing masih di belakang truk. Pengen banget didahului. Sepertinya dia akan ambil kanan. Ya, tepat sekali. Oke. Kita tinggal lurus aja nih teman-teman. Nikmatin suasananya, nikmatin perjalanannya. Wah seru banget sih. Tadi pagi kita disambut sama matahari terbit yang bagus banget, keren, Masya Allah. Dan sore hari ini kita disambut matahari sore. Itu disambut bukan ya namanya ya. Oke teman-teman, sekarang gue udah sampai di Cirebon nih. Cepet banget kan? Cuman berapa? Sejam setengah sampai di Cirebon. Gila tuh, Cirebon padat banget tuh. Karena memang jembatannya lagi dibenerin cuy. Jadi bakal padat banget. Jadi satu jembatan dipakai 2 jalur. Makanya macet. Tumben banget juga ini Cirebon sore-sore jalanannya kosong. Padahal ini weekend loh.
Biasanya tuh gue kalau lewat Cirebon di sini aja tuh udah macet teman-teman. Alhamdulillah sini jalanannya kosong. By the way, gue mau lewatinnya itu langsung Indramayu lurus aja kali ya, biar agak cepet gitu teman-teman. Agak cepet. Nah kalau ini kan lewatnya kanan. Kalau lewat Pelabuhan Indramayu kita lurus aja ya. Lurus naik flyover, terus dengarkan. Bukan itu. Yoi, kita naik. Kita bablas terus Indramayu, bensin masih full tank. Oke teman-teman, sekarang gue udah sampai di daerah Subang. Ini gue habis ngeres sebentar, 15 menit. Gokil. Kira-kira sih masih sampai itu masih 3 jam lagi cuy, 3 atau 2 gitu. Gokil, Indramayu gue bablasin. Sekarang kita lanjut jalan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk cuy, kita lanjut jalan lagi. Bismillah. Subang hari ini lancar jaya. Nggak tahu deh, dari tadi tuh di Cirebon juga lancar cuy. Cirebon lancar, masuk Indramayu juga lancar. Ini sampai Subang juga kosong cuy. Jadi enak banget lah teman-teman. Alhamdulillah udah sampai Cikarang juga teman-teman. Waduh, gokil. Rasanya itu nggak udah. Apa perasaan gua aja ya? By the way, kalau dari sini pasti udah kebaca kan teman-teman, arahnya tuh mau kemana. Yoi. Gua rasa sampai sini dulu ya teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur ya, dan semoga kalian bisa mendapatkan informasi terbaru nih dari gua. Jangan lupa juga buat like jika kalian suka dengan video yang gue buat, dan jangan lupa juga untuk subscribe nih teman-teman, biar kalian mendapatkan informasi atau notifikasi terbaru dari gua tentang perjalanan gua sama Paijo yang terbaru. Yoi. Sekali lagi thank you ya teman-teman. See you.